Saudara, Kementan RI buka bobrok mafia pangan, sebut kerugian bagi konsumen hingga 99,35 triliun rupiah per tahun. Katanya ada 85,56% beras premium tidak sesuai mutu, 59,78% dijual di atas head, 21-22% kemasan kurang berat, selanjutnya 88,24% beras medium tak sesuai mutu, 95,12% harganya melebihi head, 9,38% beratnya kurang. 30 Juni lalu Satgas Pangan mulai panggil 212 merek beras terkait dugaan pengoplosan mutu atau harga. Selanjutnya dilaporkan 10 produsen utama mendapat surat panggilan dari Barreskrim Polri atas dugaan pelanggaran distribusi dan pengemasan, melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan. Tapi sayang, Kementan buka opsi perbaikan mutu, berat dan harga bagi produsen hingga awal Juli 2025. Sebuah respon yang memungkinkan pengaburan pidana bagi pelaku kejahatan terhadap pangan. Katanya bila tidak berubah akan diumumkan ke publik dan sanksi hukum seperti penjara hingga 5 tahun atau denda 2 miliar siap diterapkan. Ada apa ini? Kok Kementan tahu kejahatan pidana tapi terkesan masih mau negosiasi dengan mafia? Bagaimana ini? Apakah seperti ini gambaran hukum yang terus dipertontonkan oleh pemerintah kita, di mana hukum bisa jadi alat tawar untuk melanggengkan kepentingan segelintir orang? Kok bisa ancaman pidana masih ada tawar-menawar? Kenapa nggak langsung umumkan ke publik produsen yang diyakini sebagai biang kerok permainan beras yang sudah mempermainkan nasib petani dan konsumen selama ini? Apakah Pak Menteri ingin ambil keuntungan atas kewenangan dan jabatannya dengan mengancam produsen? Kita tahu bersama, Kementan Bapak Amran Sulaiman bukan orang baru di pemerintahan. Jelas beliau tahu persis bagaimana mata rantai distribusi yang kacau balau ini menghambat kesejahteraan petani dan konsumen. Lalu beliau juga jelas paham dengan permainan impor beras. Siapa biang keroknya, siapa pemainnya, siapa pengawasnya. Kalau nggak tahu juga memang kebangetan. Kalau iya benar, ia nggak tahu, mending kasih anak kecil aja yang jadi menteri. Biar tutup mata, tangkap pemilik perusahaan yang bermain pangan sampai ke akar-akarnya. Kan kita tahu pula bahwa gebrakan investigasi dan penindakan ini juga libatkan Satgas Pangan, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Pangan Nasional, dan 13 laboratorium di 10 provinsi. Kok bisa pernyataan beraroma negosiasi dengan ancaman pidana bagi produsen masih dipakai yang jelas-jelas berpotensi menyelamatkan pelaku kejahatan dari ancaman pidana? Ada apa dengan sistem dan penegakan hukum kita? Mafia pangan tentu bukan isu baru. Sejak 2017, Satgas Pangan Polri juga telah menemukan kasus-kasus seperti penimbunan, pengoplosan, spekulasi harga beras. Namun sayang, hingga sekarang belum ada daftar hitam publik untuk merek atau korporasi nakal. Pertanyaannya, kenapa Kementan di bawah Bapak Amran Sulaiman tidak bertindak tegas soal mafia beras di periode sebelumnya, yakni tahun 2014-2019? Pak Amran dalam periode itu juga sudah berkoar akan menghabisi mafia beras, bahkan menyebut nama-nama kartel. Tapi sayang, hingga akhir periode 2019, tidak ada satupun daftar mafia yang diumumkan ke publik. Tidak ada perusahaan besar produsen beras yang dicabut izinnya. Faktanya, mafia tetap eksis. Harga beras tetap naik tiap tahun, rakyat tetap jadi korban. Pak Amran justru terlalu fokus ke produksi, bukan distribusi. Cetak sawah baru, bantuan alat mesin pertanian, peningkatan produksi beras, tapi distribusi dan pengawasan pasar diabaikan. Akibatnya, mafia distribusi makin kuat lantaran tidak disentuh. Ibaratnya petani panen, tapi yang ngatur jualnya tetap kartel. Kenapa sekitar 85% beras premium bisa ngibulin mutu dan lolos bertahun-tahun? Tentu hal itu lantaran pengawasan dari hulu ke hilir lemah dan diduga kuat penuh kompromi. Apakah dalam kasus beras kali ini Pak Menteri bakal memperlihatkan pola yang sama? Bagaimana menurut saudara?